Halo Bunda, kembali lagi di channel Rara Bercerita. Tempat di mana cerita punya rasa dan rasa punya makna karena setiap kisah mempunyai banyak pesan. Jadi siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman. Sebelum itu jangan lupa like, share, subscribe, dan yuk mari kita mulai kisahnya. Malam itu, di sebuah kantor mewah di pusat kota, seorang wanita duduk di balik meja kerjanya yang besar. Tatapan matanya tajam menatap layar laptop, jari-jarinya mengetik cepat di atas keyboard. Dia adalah Nadine Arista, CEO muda yang sukses, pemilik perusahaan Arista Group, sebuah konglomerat besar yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari properti hingga teknologi. Di usia 28 tahun, Nadine sudah memiliki segalanya, uang, kekuasaan, dan kehidupan yang diidamkan banyak orang. Namun di balik semua kemewahan itu, ada satu hal yang belum pernah ia dapatkan, cinta yang tulus. Sejak dulu, setiap pria yang mendekatinya selalu memiliki motif yang sama, harta. Mereka terpesona oleh wajah cantiknya, tetapi lebih tergiur oleh rekening banknya yang berisi miliaran rupiah. Beberapa kali ia mencoba menjalin hubungan, namun semuanya berakhir ketika ia sadar bahwa mereka lebih tertarik pada statusnya daripada dirinya sendiri. Nadine mulai lelah. Ia ingin dicintai sebagai Nadine, bukan sebagai CEO kaya raya. Hingga suatu hari, takdir membawanya pada seorang pria yang berbeda. Hari itu, Nadine memutuskan untuk keluar dari rutinitasnya dan menikmati hari seperti orang biasa. Tanpa pengawal, tanpa mobil mewah, hanya dirinya dan sebuah motor matic yang ia beli untuk sekadar blending in dengan masyarakat biasa. Ia berhenti di sebuah warung makan sederhana di pinggiran kota, memesan nasi uduk dan teh hangat. Saat sedang menikmati makanannya, tiba-tiba terdengar suara pria yang berbicara dengan pemilik warung. "Bu, boleh ngutang dulu? Gajian saya belum turun, nanti saya bayar kalau sudah ada uang." Nadine melirik ke arah pria itu. Wajahnya terlihat lelah, kaos yang dikenakannya sudah agak lusuh, tapi ada ketulusan dalam suaranya. Pemilik warung mengangguk dan memberikan sepiring nasi padanya. Karena penasaran, Nadine memberanikan diri untuk berbicara. "Mas, kerja di mana?" tanyanya. Pria itu menoleh dan tersenyum ramah. "Saya Raka. Kerja di bengkel dekat sini, tapi kadang ambil kerjaan serabutan juga." Ada sesuatu dari pria ini yang menarik perhatian Nadine. Ia tidak terlihat seperti pria yang mengincar kekayaan atau status sosial. Obrolan mereka mengalir dengan alami, membuat Nadine merasa nyaman dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pertemuan di warung makan itu berlanjut ke pertemuan-pertemuan berikutnya. Raka sering mengajak Nadine ke tempat-tempat sederhana, taman kota, warung kopi pinggir jalan, dan pasar malam. Baginya, kebahagiaan tidak harus selalu datang dari restoran mahal atau mobil mewah. Semakin lama mereka mengenal satu sama lain, semakin Nadine yakin bahwa Raka adalah pria yang berbeda. Dia pekerja keras, tulus, dan tidak pernah sekalipun bertanya tentang latar belakang finansial Nadine. "Aku nggak punya banyak, tapi aku janji akan selalu ada buat kamu," kata Raka suatu malam. Hati Nadine bergetar. Seumur hidupnya, belum pernah ada pria yang mengatakan itu tanpa embel-embel kekayaan. Untuk pertama kalinya, ia merasa dicintai karena dirinya sendiri. Seiring waktu, Raka mulai serius membicarakan masa depan mereka. "Kalau kita menikah nanti, aku cuma bisa kasih kamu kehidupan sederhana. Aku harap kamu nggak keberatan." Nadine tersenyum. Ia tahu jika Raka tahu siapa dia sebenarnya, maka hubungan mereka tidak akan pernah sama. Jika Raka tahu bahwa ia adalah CEO dari perusahaan besar, apakah ia masih akan mencintainya dengan tulus? Akhirnya, Nadine mengambil keputusan besar. Ia akan menyembunyikan identitas aslinya. Ia menceritakan kepada Raka bahwa dirinya hanyalah seorang pekerja biasa di sebuah toko buku kecil, hidup sederhana, dan tidak memiliki banyak uang. Ia ingin melihat apakah Raka tetap mencintainya dengan kondisi seperti itu. Raka tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. "Aku nggak butuh harta, aku cuma butuh kamu." Dan dengan itu, Nadine yakin bahwa ia telah menemukan cinta sejatinya. Tanpa banyak pertimbangan, mereka menikah dalam sebuah pernikahan sederhana, tanpa pesta mewah, tanpa gaun mahal, hanya akad kecil di rumah orang tua Raka yang sederhana. Di hari itu,
Nadine berpikir bahwa ia telah menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Tapi dia tidak tahu bahwa mimpi indah itu akan segera berubah menjadi mimpi buruk. Setelah pernikahan sederhana mereka, Nadine merasa hidupnya berada di jalur yang tepat. Meski harus menyembunyikan identitasnya sebagai CEO yang kaya raya, ia merasa dicintai dengan tulus oleh Raka. Mereka tinggal bersama keluarga Raka di sebuah rumah kecil yang sederhana, di mana kehidupan sehari-hari mereka dipenuhi dengan canda tawa dan kebersamaan. Nadine pun menyesuaikan diri dengan kehidupan baru yang jauh dari kemewahan. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Nadine mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat setiap hari. Raka memang mencintainya, tetapi ibunya, Bu Surti, dan keluarga besar Raka tidak pernah menyembunyikan ketidaksetujuan mereka terhadap pernikahan ini. Kamu yakin mau hidup begini? Hidup susah seperti ini? Bu Surti pernah bertanya pada Nadine, dengan nada yang lebih mirip perintah daripada pertanyaan. Nadine tersenyum terpaksa, berusaha menenangkan diri. Saya bahagia, Bu. Tapi di dalam hatinya ia merasa hancur. Mertua yang tak menyukainya merasa bahwa dia bukanlah menantu yang pantas untuk anaknya. Dalam pandangan Bu Surti, Nadine hanyalah seorang gadis biasa yang tidak punya status. Hari-hari berlalu, dan Nadine harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Setiap pagi, ia terbangun lebih awal untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Ia harus mencuci pakaian, menyapu lantai, memasak, dan merawat kebun rumah. Walaupun ia terbiasa mengurus perusahaan besar, ia harus menanggalkan gelar dan hidup dengan cara yang sangat berbeda. Kamu nggak bisa cuma duduk manis seperti itu. Coba bantu-bantu ibu di dapur, kata Bu Surti dengan nada tajam suatu pagi. Ketika Nadine sedang duduk di ruang tamu, membaca koran. Bu Surti tidak pernah melihat Nadine sebagai wanita yang berpendidikan tinggi, melainkan hanya seorang perempuan yang harus menjalankan tugas-tugas rumah tangga. Setiap hari, Nadine merasa terhina. Terkadang ketika dia kelelahan dan duduk sejenak untuk mengistirahatkan diri, Bu Surti akan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Cuma diam saja. Ngapain jadi menantu kalau nggak bisa kerja?" Kata-kata ini begitu melukai hati Nadine, terutama karena ia merasa bahwa ia tidak hanya dihina sebagai menantu, tetapi juga dihina sebagai perempuan yang memiliki potensi jauh lebih besar. Awalnya Raka berusaha melindungi Nadine, seringkali membela istrinya saat Bu Surti melontarkan komentar pedas. Namun perlahan-lahan ia mulai terpengaruh oleh sikap ibunya. Ia merasa tertekan untuk memilih antara ibu dan istri. Keluarganya sering mengeluh tentang Nadine yang tidak tahu tempatnya. Mereka menganggapnya terlalu cerdas untuk keluarga sederhana mereka. "Kamu terlalu keras kepala, Nadine. Ibu cuma ingin yang terbaik buat kita," kata Raka suatu malam saat mereka bertengkar karena Bu Surti kembali memanggil Nadine untuk melakukan pekerjaan rumah. Nadine terdiam. Apa yang bisa dia katakan? Ia sudah mencoba untuk menjadi bagian dari keluarga ini, tetapi kenyataannya ia selalu merasa seperti orang asing. Raka yang dulunya sangat memperhatikan perasaannya, kini seakan berubah, lebih mendengarkan suara keluarganya daripada suaranya sendiri. Pada titik ini, Nadine merasa sangat tertekan. Apa yang sebenarnya saya perjuangkan, pikirnya. Ia hanya ingin dicintai dan diterima. Namun semakin ia berusaha, semakin ia merasa terasingkan. Ketika akhirnya Nadine memutuskan untuk melakukan sesuatu yang besar, untuk mengorbankan lebih banyak lagi untuk membuktikan cintanya, semuanya mulai hancur. Pada malam hari setelah pekerjaan rumah selesai, dia duduk sendiri di ruang tamu. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir. Mimpi indahnya seakan memudar seiring dengan semakin banyaknya luka yang ia terima. Di luar jendela, suara kendaraan berlalu lalang. Tetapi di dalam hatinya ada perasaan kosong yang tak bisa diisi oleh apapun. Ia merenung, memikirkan kembali keputusan untuk menyamar sebagai wanita biasa demi mendapatkan cinta yang tulus. Sekarang, ia merasa terperangkap dalam kebohongan besar yang dia buat. Mungkin ini harga yang harus aku bayar, pikirnya. Namun hatinya terus bertanya-tanya, apakah cinta ini layak? Satu hal yang semakin jelas adalah bahwa, meskipun ia ingin menjaga pernikahannya, harga dirinya mulai terkikis.
Rasa sakit hati ini semakin mendalam setiap hari. Dan Nadine merasa bahwa hidupnya yang sederhana ini justru menghilangkan siapa dirinya yang sebenarnya. Di saat-saat seperti itu, Nadine sering berpikir bahwa dirinya telah membuat kesalahan besar. Apa yang dulu tampak seperti pilihan terbaik, kini berubah menjadi sebuah beban yang terlalu berat untuk dipikulnya. Hari demi hari, Nadine merasakan ketegangan yang semakin meningkat dalam hidupnya. Tumbuh perasaan cemas, terasing, dan kehilangan arah. Pernikahannya yang seharusnya penuh kebahagiaan kini terasa seperti penjara. Meskipun ia sudah berusaha keras menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai istri sederhana, ia tidak bisa menutupi luka yang semakin dalam di hatinya. Di sisi lain, Raka semakin terperangkap dalam tekanan keluarga. Kadang-kadang dia merasa terpecah antara cinta kepada istrinya dan kewajibannya sebagai anak yang baik. Sementara itu, Bu Surti terus mengintensifkan perlakuannya terhadap Nadine, semakin memperlihatkan ketidaksukaannya dan bahkan merendahkan Nadine di depan keluarga besar mereka. Kamu nggak tahu cara bersyukur, Nadine. Kamu kira hidup ini gampang. Cobalah hidup seperti orang biasa. Seperti kami, kata Bu Surti dengan nada marah saat Nadine mencoba berbicara tentang pekerjaan dan ambisinya di masa depan. Nadine merasa sangat tertekan, namun ia memilih untuk diam, menghindari konfrontasi dengan mertuanya yang keras kepala. Ia berusaha menyelamatkan pernikahannya dengan Raka, berharap bahwa suatu saat nanti dia akan mengerti dan melihat apa yang sebenarnya ia rasakan. Namun pada suatu malam, puncak kesabarannya akhirnya tercapai. Bu Surti kembali mengejek Nadine dengan kata-kata kasar yang sangat menyakitkan. Kamu cuma bisa jadi pengemis perhatian, bukan menantu yang berguna. Nadine, yang selama ini menahan diri, merasa hatinya pecah. Semua amarah, frustrasi, dan rasa sakit yang terkumpul selama ini akhirnya meledak. Dia berdiri dengan gemetar, menatap Bu Surti dengan mata yang penuh air mata. Cukup, aku sudah cukup sabar. Aku berusaha untuk diterima. Tapi kenapa kamu tidak pernah bisa melihatku sebagai diriku sendiri? Apa kamu kira aku bahagia dengan semua ini? Nadine berteriak, suaranya serak menahan tangis. Raka yang berada di ruang sebelah mendengar suara tinggi itu dan bergegas masuk. Nadine, tenanglah. Ibu cuma ingin yang terbaik untuk kita. Tapi Nadine tidak bisa lagi menahan amarahnya. Yang terbaik? Apa yang terbaik kalau aku harus hidup seperti ini? Aku kehilangan diriku sendiri. Aku bukan hanya istri dan menantu, aku juga seorang wanita yang punya impian dan harga diri. Raka terdiam, terkejut dengan amarah yang begitu kuat dari Nadine. Sebelumnya, ia hanya melihat Nadine sebagai wanita yang selalu tenang dan sabar. Namun kali ini Nadine meledak dan itu membuka mata Raka bahwa ia tidak tahu sepenuhnya apa yang dirasakan oleh istrinya. Setelah pertengkaran itu, Nadine merasa benar-benar kosong. Tetapi, pada saat yang sama, dia merasa seperti ada sesuatu yang terbuka dalam dirinya. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa terus menyembunyikan siapa aku dan apa yang aku inginkan. Aku harus menjadi diriku sendiri. Malam itu, setelah beberapa jam merenung, Nadine membuat keputusan besar. Ia tahu bahwa untuk bisa melangkah ke depan, ia harus berhenti menyembunyikan dirinya. Jika Raka benar-benar mencintainya, ia harus melihat siapa Nadine yang sebenarnya. Wanita yang kaya, sukses, dan memiliki mimpi besar. Bukan hanya seorang perempuan biasa yang harus menuruti kehendak orang lain. Dengan tekad yang bulat, Nadine menghubungi asistennya di Arista Group dan memutuskan untuk kembali ke dunia bisnis. Ia menyusun rencana besar untuk menghadapi kenyataan. Ia akan mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya kepada keluarga Raka. Jika mereka tidak bisa menerima siapa dia, maka ia harus siap untuk membuat keputusan besar dalam hidupnya. Keesokan harinya, Nadine mengundang Raka dan Bu Surti untuk duduk bersama di ruang tamu. Hatinya berdebar-debar, namun ia tahu ini adalah langkah yang harus diambil. Ia harus mengungkapkan semuanya, menceritakan siapa dirinya, mengapa ia merasa perlu menyamar, dan bagaimana ia merasakan ketidakadilan yang begitu dalam. Raka, Bu Surti, ada sesuatu yang perlu aku katakan, Nadine memulai. Suaranya tenang namun penuh keyakinan. Aku bukanlah siapa yang kalian kira.
Aku bukan hanya seorang perempuan biasa. Aku adalah Nadine Arista, CEO dari Arista Group, perusahaan besar yang bergerak di berbagai bidang. Di ruangan itu, suasana seketika berubah menjadi hening. Raka terkejut, matanya terbuka lebar. Bu Surti hanya diam, wajahnya memerah karena marah. "Apa yang kamu katakan?" Bu Surti berkata dengan suara gemetar. "Tidak percaya. Aku menyamar selama ini karena aku ingin dicintai sebagai Nadine, bukan sebagai CEO kaya raya. Aku ingin tahu apakah kalian akan tetap menerima aku jika kalian tahu siapa aku sebenarnya." Nadine menghembuskan napas panjang, menunggu reaksi mereka. Reaksi pertama yang muncul adalah hening, diikuti dengan ketegangan yang mencekam. Raka, meskipun terkejut, akhirnya menghadap Nadine dengan tatapan serius. "Kenapa tidak memberitahuku sejak awal?" tanyanya. Suaranya terdengar penuh kebingungan. Nadine menatapnya dengan serius. "Karena aku takut, Raka. Aku takut jika kamu hanya mencintaiku karena harta dan statusku. Aku ingin kamu mencintaiku karena diriku sendiri." Bu Surti, di sisi lain, tampak marah besar. "Jadi kamu selama ini hanya menipu kami, membuat kami hidup dalam kebohongan," kata Bu Surti dengan nada penuh kebencian. Namun, Nadine merasa lebih tenang. Dia tahu bahwa pengungkapan ini adalah langkah pertama menuju kebebasan. Apapun yang terjadi setelah ini, ia tidak akan menyesali keputusan untuk menjadi dirinya sendiri. Setelah Nadine mengungkapkan identitas aslinya, suasana di ruang tamu itu begitu hening. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut Raka atau Bu Surti. Wajah Bu Surti yang merah merona menunjukkan ekspresi yang penuh kemarahan. Sedangkan Raka hanya duduk terdiam, matanya menatap kosong ke depan. Nadine bisa merasakan ketegangan itu, tetapi ia tetap teguh pada keputusan yang sudah diambil. "Kalian tidak perlu memaafkan aku sekarang," kata Nadine dengan suara tenang namun penuh keyakinan. "Aku hanya ingin kalian tahu siapa aku sebenarnya. Dan aku ingin kalian tahu bahwa aku tidak pernah berniat menipu kalian." Bu Surti memecah keheningan itu dengan suara tinggi, marah. "Jadi, selama ini kamu hanya mempermainkan kami? Kamu membuat kami hidup dalam kebohongan? Itu yang kamu lakukan?" Suaranya penuh kebencian, dan itu terasa begitu tajam bagi Nadine. Raka yang masih terdiam, akhirnya membuka mulutnya. "Kenapa kamu tidak memberitahuku sejak awal, Nadine? Kenapa kamu harus menyembunyikan semua ini?" Suaranya terdengar penuh kebingungan dan kekecewaan. Nadine menatap suaminya dengan hati yang terbelah. "Karena aku ingin kamu mencintaiku sebagai Nadine, bukan sebagai CEO kaya raya. Aku ingin tahu apakah kamu benar-benar bisa menerima siapa aku sebenarnya, atau jika kamu hanya mencintaiku karena apa yang aku miliki." Raka terdiam, otaknya berputar-putar, mencoba memahami semuanya. Ia merasa bingung, terluka, dan tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, ia merasa tertipu oleh istrinya. Namun di sisi lain, ia mulai menyadari betapa besar pengorbanan yang dilakukan Nadine demi cinta mereka. Sementara itu, Bu Surti semakin marah dan merasa dikhianati. "Aku tidak percaya ini semua," teriak Bu Surti. "Kamu pikir kami akan menerima kebohongan ini? Kamu hanya datang untuk menghancurkan keluarga ini, kan?" Nadine menahan napas, berusaha tetap tenang, meskipun kata-kata itu begitu melukai hatinya. Ia tahu bahwa Bu Surti akan sulit menerima kenyataan ini, tetapi ia tidak bisa mundur lagi. "Ibu, aku tidak ingin menghancurkan keluarga ini. Aku hanya ingin diterima sebagai siapa diriku." Namun, Bu Surti tidak bisa menerima penjelasan itu. "Tidak ada tempat untukmu di sini, Nadine. Aku tidak akan pernah menerima wanita seperti kamu sebagai menantu," kata Bu Surti dengan tajam. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus hati Nadine. Raka akhirnya berdiri dan menatap ibunya dengan tatapan tegas. "Ibu, cukup. Jangan buat ini lebih buruk. Aku ingin bicara dengan Nadine." Meskipun hatinya terluka, Nadine merasakan sedikit kelegaan mendengar pembelaan dari Raka. Ia berharap ini akan membuka jalan untuk komunikasi yang lebih baik di antara mereka berdua. Setelah Bu Surti keluar dari ruangan dengan marah, Raka dan Nadine akhirnya bisa berbicara berdua. Nadine duduk di sofa, menundukkan kepala,
sementara Raka berdiri di depannya, masih bingung dengan segala yang baru saja terjadi. "Kenapa kamu melakukan ini, Nadine? Kenapa kamu harus menyembunyikan dirimu?" tanya Raka dengan suara penuh keputusasaan. Nadine menarik napas panjang. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Raka. Aku hanya ingin kamu mencintaiku karena aku, bukan karena kekayaanku. Aku takut kamu hanya menginginkanku karena statusku." Raka duduk di sampingnya dan memegang tangannya dengan lembut. "Aku tidak pernah mencintaimu karena uang, Nadine. Aku mencintaimu karena siapa dirimu. Tapi aku merasa terperangkap antara keluargaku dan dirimu." Nadine merasakan kejujuran dalam kata-kata Raka, tetapi juga rasa sakit karena mengetahui bahwa suaminya terjebak antara mencintainya dan memenuhi harapan keluarganya. "Aku sudah lama merasa seperti orang asing di sini, Raka. Aku merasa tidak pernah diterima sepenuhnya. Aku ingin hidup tanpa harus selalu menyembunyikan siapa diriku." Raka terdiam sejenak, menatap Nadine dengan mata penuh perasaan yang campur aduk. "Aku tahu aku salah. Aku tidak seharusnya membiarkan ini terjadi. Aku akan berbicara dengan ibu, Nadine. Aku tidak bisa terus melihatmu disakiti seperti ini." Hari-hari setelah pengungkapan itu penuh dengan ketegangan. Bu Surti tetap menolak menerima Nadine, dan suasana di rumah semakin mencekam. Namun Nadine merasa bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Ia memutuskan untuk mengambil langkah besar yang tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga hidup Raka. Pada suatu pagi, setelah percakapan panjang dengan Raka, Nadine memutuskan untuk mengambil keputusan yang sangat berat. Ia tidak bisa lagi tinggal di tengah kebohongan ini. Dengan berat hati, ia berkata kepada Raka, "Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku ingin hidup dengan cara yang lebih jujur. Aku akan pergi, Raka." Raka terkejut dan mencoba membujuknya, tetapi Nadine sudah mantap dengan keputusan itu. "Aku harus pergi, Raka. Aku tidak bisa hidup di tempat yang tidak menerima siapa aku. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri." Raka, meskipun terluka, akhirnya mengerti. "Nadine, aku tidak ingin kehilanganmu. Aku akan berjuang untukmu. Aku akan berbicara dengan ibu, dan aku akan membuatnya mengerti." Namun Nadine tahu bahwa ia harus mencari jalannya sendiri terlebih dahulu. "Mungkin kita butuh waktu, Raka. Aku harus membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa hidup tanpa harus menyembunyikan siapa aku." Saat Nadine berkemas dan meninggalkan rumah itu, ia merasakan campuran emosi. Ada rasa takut, kesedihan, tetapi juga kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa langkah ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk menemukan kembali dirinya sendiri. Meninggalkan semuanya untuk mencari kebebasan dan kebenaran menjadi pilihan yang sulit. Tetapi Nadine sadar bahwa ia tidak bisa hidup terus dalam bayang-bayang kebohongan. Keputusan ini mungkin akan mengubah segala sesuatu, tetapi itu adalah jalan yang harus ia tempuh untuk menemukan kembali cinta sejati. Bukan hanya dari orang lain, tetapi dari dirinya sendiri. Beberapa bulan setelah kepergian Nadine dari rumah Raka, hidupnya mulai memasuki fase baru yang jauh berbeda dari apa yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Meninggalkan kenyamanan hidup di dunia yang penuh dengan kemewahan dan ekspektasi yang tinggi bukanlah hal yang mudah, tetapi bagi Nadine, itu adalah keputusan yang paling berani dan benar yang pernah ia buat. Saat pagi menyambutnya dengan sinar matahari yang cerah, Nadine duduk di meja kerjanya di sebuah apartemen kecil yang sederhana. Tak ada lagi kesibukan dunia bisnis yang memintanya untuk selalu tampil sempurna. Tak ada lagi keluarga besar Raka yang menghakimi setiap langkahnya. Di sini, Nadine bisa menghirup udara segar dan merasakan ketenangan yang sebelumnya sulit didapatkan. Ia melihat kembali ke belakang, ke rumah mewah yang kini telah ditinggalkannya, ke hubungan yang berantakan, dan ke keluarga yang tidak pernah benar-benar menerima dirinya. Semua itu telah menggoreskan luka dalam hatinya, tetapi ia tahu bahwa luka-luka itu sekarang menjadi sumber kekuatan yang membantunya berdiri tegak kembali. "Aku mungkin kehilangan banyak hal, tapi aku mendapatkan diriku sendiri," pikir Nadine sambil tersenyum tipis. Keputusan untuk meninggalkan rumah Raka bukan berarti Nadine menyerah pada cinta atau hidup. Sebaliknya, itu adalah langkah pertama untuk kembali menemukan rasa percaya diri yang sempat hilang. Selama ini,
Ia selalu merasa terperangkap dalam bayang-bayang kesuksesan yang bukan miliknya sepenuhnya. Dan kini ia sadar bahwa ia berhak memiliki kehidupan yang lebih jujur. Nadine memutuskan untuk memulai proyek baru yang selama ini ia impikan. Ia membuka sebuah lembaga pendidikan yang menawarkan pelatihan kepada para perempuan muda untuk mempersiapkan diri mereka menghadapi dunia kerja. Nadine ingin membagikan pengetahuannya tentang dunia bisnis dan karier kepada mereka yang tidak memiliki akses yang sama seperti dirinya dulu. Ia ingin menjadi inspirasi bagi mereka untuk mengejar impian mereka tanpa rasa takut atau terhalang oleh status sosial. Namun, meskipun merasa kuat secara internal, ada kalanya rasa kesepian menggelayuti hati Nadine. Ia sering teringat masa-masa indah bersama Raka dan keluarga besarnya, bahkan meski itu juga diwarnai oleh ketegangan dan rasa tidak diterima. Ia masih mencintai Raka, dan bagian dari dirinya selalu berharap ada jalan untuk memperbaiki semuanya. Tetapi, ia tahu bahwa ia harus lebih dulu mencintai dirinya sendiri, sebelum berharap ada orang lain yang bisa mencintainya dengan tulus. Di sisi lain, Raka tidak bisa melepaskan diri dari bayang-bayang Nadine. Setelah kepergian istrinya, ia merasa hampa. Meskipun ia mencoba kembali fokus pada pekerjaannya dan berusaha mengalihkan perhatian, hati Raka terus merasa kosong. Ia menyadari bahwa pernikahannya dengan Nadine telah memberikan pelajaran berharga. Cinta sejati tidak pernah datang dari materi atau status, tetapi dari penerimaan yang tulus satu sama lain. Raka mengunjungi rumah orang tuanya, berharap bisa mendapatkan nasihat. Namun Bu Surti tetap bersikeras dengan pendiriannya. "Kamu harus belajar menerima kenyataan, Raka," katanya, meskipun nada suaranya semakin suram. "Nadine adalah wanita yang tidak bisa diterima di keluarga ini. Kamu harus melanjutkan hidupmu." Tetapi Raka tidak bisa begitu saja melupakan Nadine. Ia merasa bahwa hatinya belum benar-benar hilang untuknya. Meskipun ia tahu bahwa Nadine kini hidup dengan jalan yang berbeda, jauh dari kehidupan yang dulu mereka jalani bersama. Ia memutuskan untuk mencari Nadine, untuk berbicara dengannya dan meminta maaf. "Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Aku harus memperbaiki semuanya," tekadnya. Nadine yang tengah sibuk dengan lembaganya, mendapat kejutan ketika suatu sore Raka muncul di pintu apartemennya. Ia terdiam sejenak, merasa hati yang sudah lama terkunci kembali bergejolak. "Nadine, aku tahu aku telah banyak menyakiti hatimu. Aku minta maaf. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku ingin kita mulai lagi, tapi kali ini dengan jujur," kata Raka, dengan mata yang penuh penyesalan. Nadine menatapnya dalam-dalam, matanya berkaca-kaca. Meski rasa cintanya masih ada, ia tahu bahwa tidak bisa kembali begitu saja ke kehidupan yang penuh kebohongan dan ketidakpastian. "Raka, aku menghargai keberanianmu datang ke sini. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa kembali ke hidup lama kita. Aku sudah menemukan diriku sendiri, dan aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayangmu lagi." Raka menundukkan kepala, merasakan kesedihan yang begitu dalam. "Aku tidak berharap kamu akan langsung memaafkanku, Nadine. Tapi aku akan terus berjuang untuk diriku dan mungkin untuk kita." Namun, Nadine dengan lembut menjawab, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, Raka. Tetapi aku tahu bahwa aku harus terus maju. Aku tidak ingin mengulang kesalahan yang sama." Disinilah Nadine benar-benar merasa bahwa harga dirinya telah bangkit. Ia tidak lagi bergantung pada orang lain untuk merasakan kebahagiaan atau ketenangan. Ia telah menemukan keberanian untuk berkata tidak, untuk berjalan sendiri, dan untuk mencintai dirinya tanpa syarat. Meskipun perjalanannya masih panjang, Nadine merasa bahwa ia telah mencapai titik yang sangat penting dalam hidupnya. Cinta itu tidak datang dengan cara yang selalu mudah, dan kebahagiaan pun tidak bisa diperoleh dengan cara yang instan. Tapi ia yakin bahwa kini ia bisa berjalan dengan percaya diri, dengan harga diri yang tak bisa digoyahkan oleh apapun atau siapapun. "Aku mungkin belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi yang pasti aku akan menjalani hidup ini dengan cara yang benar. Aku akan terus mencintai diriku, dan jika ada cinta yang datang, maka itu akan menjadi cinta yang sejati." Dengan langkah pasti, Nadine melangkah maju, menatap masa depan yang cerah. Tidak ada lagi bayang-bayang kesalahan atau kebohongan. Hanya ada dirinya
yang kini lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih siap untuk menjalani hidup sesuai dengan pilihannya. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Nantikan kisah-kisah berikutnya tetap di channel Rara Bercerita. Terima kasih.